Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hadir dalam grup WA ASI eksklusif ini. Jadi perkenalkan, saya Bidan Haja Satriani GSSTM Kes. Dalam hal ini bersama teman saya yang mengundang ibu-ibu untuk hadir dalam grup WA ini, yaitu Ibu Erna Amin SSTM Kep. Kami adalah dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mamuju. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kami di sini hadir dalam hal pengabdian masyarakat, yaitu memberikan informasi atau sedikit ilmu kepada ibu-ibu tentang ASI eksklusif. Nah, sebelum kita mulai, kami ingin mengetahui dulu ibu-ibu yang hadir di sini itu adalah ibu-ibu hamil ataukah ibu-ibu yang sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan, mohon informasinya. Berapa usia anaknya sekarang? Nah, kalau sudah lewat 6 bulan ataupun belum lewat 6 bulan, mohon informasikan apakah ibu memberikan ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu, saya kira ibu sudah banyak dengar tentang ASI eksklusif. Nah, kita kupas sedikit tentang ASI eksklusif dan bagaimana cara agar ibu-ibu bisa sukses dalam memberikan ASI eksklusif. Ada sedikit tips dari kami bidan di Poltekkes Kemenkes Mamuju. Nah, ibu di sini ibu bisa lihat ada yang saya sebut dengan checklist Sukaisi. Ibu-ibu pasti tahu penyanyi yang bernama Elvi Sukaisi ya. Jadi saya ambil nama beliau supaya lebih mudah ibu-ibu ingat checklist ini. Checklist Sukaisi ini singkatan dari sukses ASI eksklusif. Ya, yang pertama, bagaimana sukses ASI eksklusif itu yang pertama adalah inisiasi menyusu dini. Nanti kita akan lihat apa itu IMD atau inisiasi menyusu dini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran bidan dalam memberikan informasi dan konseling pada ibu-ibu baik di masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu peran keluarga. Nah, paling berperan di sini adalah suami ataupun orang tua dan keluarga terdekat lainnya. Kemudian yang keempat adalah perilaku. Perilaku siapa? Perilaku ibu-ibu sendiri yang menyusui. Kemudian yang terakhir adalah nutrisi. Nutrisi bagaimana yang ibu konsumsi sehingga ASINya bisa berkualitas dan kuantitasnya bisa mencukupi kebutuhan bayi ibu. Nah, ibu di sini bisa kita lihat anak sehat, ibu ceria. Kalau anak-anak muda sakit, tentunya ibu akan lemas, tidak ceria dan merasa lelah, gitu kan. Selanjutnya di samping ini perlu saya perlihatkan bahwa ini adalah catatan atau sertifikat hak paten yang saya miliki. Hak paten ini berhubungan bukan tentang ASI, tetapi tentang musik relaksasi persalinan. Jadi musik ini saya buat bersama teman saya seorang musisi. Musik ini terbuat dari alat musik tradisional Mandar, mungkin ibu-ibu tahu yang namanya calong. Jadi calong ini saya padukan dengan aransemen yang kami dengan teman saya Pak Rosihan ini buat. Kita padukan dengan sedikit nada-nada dari sayang-sayang yang tentunya masyarakat Sulawesi Barat sudah pada tahu ya. Kemudian kita buat menjadi sebuah instrumen yang membuat relaks atau relaksasi dalam menjalani proses persalinan yang ibu-ibu tahu mungkin ada rasa-rasa sensasi bagaimana begitu ya.
Jadi kalau ibu-ibu yang belum melahirkan, mau melahirkan, merasa rileks, silahkan hubungi saya untuk saya perdengarkan musik ini. Atau ibu-ibu yang menyusui mau merasa rileks, silahkan hubungi saya untuk memperdengarkan musik ini. Atau punya keluarga dan kerabat, silahkan menyampaikan, dan saya pribadi akan bersedia dengan senang hati memberikan relaksasi ini. Nah, kembali kita masuk ke ASI eksklusif. Nah, tadi yang pertama di checklist Sukaisi itu ada inisiasi menyusui dini. Tapi kita akan bahas dulu di sini adalah perilaku ibu. Bagaimana sih sebaiknya perilaku ibu itu agar bisa sukses dalam memberikan ASI eksklusif? Yang pertama adalah jangan membuang kolostrum. Nah, kalau ibu-ibu itu habis melahirkan ada ASINya kuning-kuning, yang pertama keluar jangan dibuang ibu. Katanya ASI basi, nggak bagus. Itu salah. Justru itu yang bagus, karena ASI itu adalah ASI yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu mengandung antibodi yang membuat daya tahan tubuh bayi kita tidak mudah terserang penyakit. Ya. Jadi jangan buang, tapi berikan ke bayi. Nah, inilah gunanya inisiasi menyusui dini. Kemudian yang kedua, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kalau bidannya tidak melakukan, begitu bayi ibu lahir, seharusnya diletakkan di perut, dibiarkan mencari puting susu ibu. Tapi kalau bidannya tidak melakukan, padahal kondisi bayi ibu sehat, layak untuk dilakukan IMD, maka sampaikan, bidan, saya mau IMD. Mungkin bidannya lagi sibuk sehingga lupa melakukan IMD. Ibu punya hak untuk meminta. Ibu punya hak untuk meminta IMD. Sampaikan saja, tidak apa-apa. Bidan, saya mau di IMD dengan bayi saya. Jadi manfaat IMD banyak, nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah ibu harus percaya diri dan punya tekad yang kuat bahwa ibu mampu memberikan ASI hingga eksklusif, bahkan hingga 2 tahun kepada bayinya. Nah, kemudian yang keempat adalah ibu harus punya istirahat yang cukup, kurang lebih 8 jam sehari. Yang selanjutnya, menyusui sebaiknya langsung dari payudara. Tapi kalau tidak bisa langsung dari payudara, misalnya bekerja seperti saya biasa pompa ASI saya, kemudian simpan di kulkas, nanti ada cara penyimpanannya ya. Lalu setelah disimpan di kulkas, kita berikan kepada bayi dengan cara dan pemberian yang tepat, yaitu direndam di air hangat dulu, lalu diberikan ke bayi. Selanjutnya, hindari penggunaan dot. Nah, sebaiknya kalau tidak diberikan langsung, sendok-sendok saja, nggak usah dikasih dot, karena akan terjadi bingung puting. Nanti kalau setelah pakai dot, kemudian kembali ke payudara, bayinya bingung, susah untuk menemukan puting lagi, karena dia sudah kenyamanan atau keenakan dengan dot. Selanjutnya, tidak memberikan atau makanan atau minuman apapun selain ASI sampai 6 bulan ya. Jangan berikan air putih, kopi, pisang, apalagi nasi, karena usus bayi belum layak menerima hal itu. Yang dia terima hanya ASI lah layaknya, dan ASI lah yang terbaik, air susu ibu sampai usia 6 bulan bayinya. Kemudian selalu berpikir positif, hindari stres, makanya jangan capek, cukup istirahat, jangan stres, karena stres akan mempengaruhi produksi ASI. Kalau ibu stres, produksi ASI bisa berkurang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada dari tubuh kita, perintahnya ada di sini, di hipotalamus, otak kecil namanya. Coba bayangkan, kalau kita lagi menghadapi sesuatu, terus kita membayangkan, saya susah, saya tidak bisa. Nah, itu akan terjadi di tubuh kita. Kalau kita lagi menyusui bayi, kemudian kita stres, lagi bertengkar dengan suami, lagi marah dengan anak, itu relaksasi otot payudara akan hilang ASI-nya. Makanya bayi mengisap setengah mati, tidak mau keluar. Karena apa? Karena ibu stres. Jadi jangan stres, santai, rileks ya. Disinilah peran keluarga, terutama suami. Kemudian banyak minum. Ingat ibu, sebelum menyusui, ibu sebaiknya dan wajib minum 2 gelas ya, biar ibu nggak kerasa haus dan produksi ASI-nya bisa berkualitas dan banyak kuantitasnya.
Kemudian posisi menyusui yang tepat nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian perawatan payudara juga ada nanti di belakang. Kemudian jadwalkan menyusu 2-3 jam atau maksimal 4 jam. Jadi setiap 2 jam walaupun bayinya tidak menangis, tidak lapar, silahkan disusui. Karena itu otomatis akan menambah produksi ASI, dan 2-3 jam itu bayi sudah mulai merasa lapar walaupun belum menangis. Kemudian kosongkan payudara setiap menyusu. Jadi kalau menyusu di sebelah sini, kosongkan dulu. Kalau sudah terasa lunak atau lembek, baru pindah ke sebelah sini. Minimal 15 menit menyusui, ya. Nah, oke ibu-ibu, itu tadi bagaimana seharusnya perilaku ibu-ibu menyusui. Nah, selanjutnya bagaimana seharusnya perilaku keluarga atau peran keluarga, terutama suami. Yang pertama, bantu ibu dan bayi bantu ibu dalam merawat bayi di sini supaya ibu bisa istirahat. Kemudian biarkan ibu istirahat, selalu jadi pendukung nomor 1. Bantu sendawakan bayi kalau sudah menyusu. Jadi menyendawakan itu adalah meletakkan bayi di pundak ibu, lalu belakangnya ditepuk-tepuk, punggungnya ditepuk-tepuk dengan halus, ya. Nanti setelah ada suara seperti apa ya bahasa mamujunya, dari leher, baru itu sudah bersendawa namanya, ya. Kemudian hibur ibu agar tidak stres, jangan malah membuat ibu stres, itu tadi produksi ASI akan hilang, ya. Kemudian ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga biar ibu tidak mudah lelah. Hindari makanan dan minum selain ASI sebelum bayi berusia 6 bulan, dan fasilitasi agar nutrisi ibu adekuat. Nah, ini tadi beberapa nutrisi yang bisa ibu konsumsi dalam selama ibu menyusui. Yang pertama seperti daun pepaya atau bunga dan buahnya, kemudian sayuran yang berwarna hijau, kemudian sup ayam, daging, ikan, atau boleh ditambah dengan wortel. Kemudian kacang-kacangan, konsumsi daun katuk, labu siam dan labu kuning, ya. Ingat banyak minum ibu, ya. Di sini saya tampilkan adalah peraturan menteri. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi. Bukan berarti ancaman loh Bu baru di tenaga kesehatan, tetapi ini suatu informasi agar ibu tahu bahwa kita tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan mendukung ibu-ibu menyusui sampai ASI eksklusif, kemudian mendukung ibu-ibu untuk melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, apa itu IMD atau inisiasi menyusui dini? Kita lihat di sini bahwa inisiasi menyusui dini itu adalah segera setelah bayi lahir diletakkan, ditengkurapkan di atas perut ibu seperti posisi ini. Kemudian biarkan bayi mencari puting ibu hingga menyusui dalam waktu 2 jam pertama setelah bayi lahir. Manfaatnya apa? IMD ini adalah langkah awal sukses ASI eksklusif, terjalin ikatan kasih sayang ibu dan bayi, kemudian terjadi kontak kulit mencegah bayi kedinginan, kemudian kolostrum, ASI kuning untuk kekebalan bayi bisa bayi dapatkan, kemudian mencegah terjadinya juga perdarahan pada ibu pasca atau setelah melahirkan. Nah, setelah itu checklist UKSI yang selanjutnya adalah peran bidan. Bagaimana peran bidan? Yang pertama, bidan harus memberikan informasi bagaimana itu perawatan payudara. Yang kedua, bidan memberikan informasi bagaimana teknik menyusui yang baik. Yang ketiga, bidan memberikan perawatan rawat gabung ibu dan bayi. Jadi begitu bayi lahir, ibu dan bayi dirawat bersama, tidak dipisahkan lagi. Kemudian yang keempat, tidak melakukan promosi susu dan empeng atau compeng, ya, seperti tadi di peraturan bahwa bidan tidak boleh memberikan susu formula kepada ibu yang sudah atau baru melahirkan. Kemudian bidan diwajibkan selalu memotivasi ibu untuk menyusui seperti yang kami lakukan saat ini, ya. Kemudian memberikan informasi keuntungan dan keunggulan ASI eksklusif. Nanti informasinya akan saya berikan ibu-ibu, ya. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Dengar dulu ini slide berikutnya, ya. Nah,
slide yang pertama, bagaimana perawatan payudara ibu di masa nifas. Ada 4 teknik yang akan saya ajarkan. Lakukan masing-masing 20 kali di setiap langkah perawatan payudara ibu-ibu agar tetap payudaranya kencang, ibunya tetap cantik, dan bayinya bisa mendapatkan ASI eksklusif yang berkualitas. Yang pertama, ibu letakkan tangannya di sini, ya. Kemudian ke atas, kemudian ke samping, lalu ke bawah, angkat naik, itu 20 kali. Selanjutnya ibu dengan menggunakan 2 jari ini, ya, kita picit-picit sampai 20 kali ini, keliling ibu, keliling ke payudara ibu. Ini ibu lakukan selama sebanyak 10 sampai 20 kali. Yang ketiga, ya, ibu dengan 2 jari ini atau 4 jari ini bisa melakukannya dari atas sampai ke puting, ya, di sisi atau di semua sisi payudara. Ya, selanjutnya yang keempat adalah dengan punggung atau sisi tangan ibu. Ibu bisa mengurutnya dari atas sampai ke puting. Itu ibu lakukan di semua sisi sebanyak 20 kali. Nah, itu dia teknik perawatan payudara ibu lakukan di rumah, ya, sebelum mandi pagi dan sore dengan menggunakan minyak yang dioles di tangan, ya, agar sebagai pelumas atau pelicin. Nah, ibu-ibu, di sini ada teknik menyusui yang baik. Bagaimana teknik menyusui yang baik? Posisi yang tepatnya begitu. Ibu nyaman, semua bagian bibir bayi masuk ke puting susu ibu, tidak ada yang kelihatan, areolanya juga tidak kelihatan, bintik-bintik hitam di pinggir puting itu tidak kelihatan, masuk ke mulut bayi, ya, mulut bayi. Itu posisi yang benar ibu, ya. Kemudian tadi minum segelas air putih dulu, posisi ibu harus relax, kemudian nikmati itu kasih sayang antara ibu dan bayinya, ya. Kemudian seluruh bagian puting yang berwarna gelap yang disebut tadi areola masuk ke mulut bayi, itu yang tepat. Jadi kalau bayinya masih, itu belum tepat ibu, asinya belum keluar, produksinya juga nanti setengah-setengah karena posisinya tidak bagus. Jadi harus diperbaiki dulu posisinya. Ibu harus relax, santai, nyaman, tidak stres biar asinya lancar. Kemudian ibu-ibu, saya akan informasikan manfaat pemberian ASI. Manfaat yang pertama, itu bisa jadi alat kontrasepsi, alat KB, bisa menunda kehamilan. Asalkan ibunya rutin memberikan ASI eksklusif, tidak ada makanan tambahan, 2 jam sekali, maksimal 4 jam ibu memberikan ASI eksklusif, ya. Kemudian, anak tumbuh sehat dan cerdas. Karena tidak ada formula yang terbaik selain ASI eksklusif. Susu formula sebaik apapun lebih baik ASI eksklusif, ASI alami pemberian Tuhan yang terbaik untuk bayi ibu. Kemudian terhindar dari kanker payudara dan ovarium. Ini karena hormon, ya. Hormon kita adalah hormon wanita yang bisa tercegah dengan memberikan ASI eksklusif, ya. Ya, siapa bilang kalau misalnya kita menyusui, kita memberikan ASI nanti payudaranya kendor, nanti kita terkena kanker payudara atau ovarium, itu salah, ya. Karena justru akan menghindarkan kita dari hal tersebut. Kemudian praktis dan selalu tersedia di mana-mana. Di atas mobil bayi mau menyusu ada, tidak perlu dibuat, tidak perlu air panas, tidak perlu gula dan lain-lain sebagainya. Langsung ambil posisi nyaman, posisi enak, langsung berikan teknik menyusui yang benar, bayi siap untuk disusui. Kemudian gratis, tidak perlu uang untuk membelinya. Dan yang paling penting ini, ya, ibu makin cantik, makin menarik pada saat menyusui. Ibu, anak saya 4, saya menyusui sampai eksklusif 6 bulan, padahal saya bekerja, masih cantik tidak? Kemudian kita lihat bagaimana menyimpan ASI yang tadi saya sampaikan. Kalau ibu-ibu ada bekerja di sini, ibu bisa ikuti ini. Saya melakukannya memerah ASI pada saat bayi baru lahir. Begitu bayi saya lahir, saya perah, saya simpan di kulkas, di freezer sebagai stok untuk 3 bulan ke depan. Mungkin 3 bulan ke depan ASI saya sudah berkurang, dan benar saja ASInya sudah berkurang pastinya 3 bulan ke depan. Tidak seperti hari pertama dan kedua. Kemudian
kita simpan bagaimana? Kalau di dalam ruangan ber-AC, suhunya suhu ruangan ya bisa sampai 8 jam. Jadi misalnya pagi saya peras, saya di kantor, saya belum pulang, nanti sore saya pulang, itu bisa saya berikan ke bayi saya. Kemudian kalau di freezer lemari es yang satu pintu itu 2 sampai 3 bulan. Ini kebalik ya Bu. Jadi kalau di freezer lemari es yang satu pintu itu lamanya hanya sampai 2 minggu ini. Tapi kalau di freezer lemari es yang 2 pintu, jadi freezernya khusus, itu lamanya bisa sampai 2-3 bulan. Inilah yang saya lakukan di awal-awal saya melahirkan. Bulan-bulan pertama ASI saya banyak, tersedia banyak. Jadi saat itu saya masih cuti. Jadi saya sudah pompa ASI sebanyak-banyaknya, saya fullkan freezer saya sampai penuh, karena itu adalah stok 2-3 bulan ke depan ya. Nah, bagaimana caranya untuk diberikan pada bayi? Pertama, kita pompa, cuci tangan, pompa ASI, lalu beri nomor atau label dan tanggal dipompanya ASI itu pada botol. Setelah itu simpan di freezer. Saya taruhnya di freezer 2 pintu, yang freezernya khusus, tidak bisa dibuka kecuali ambil botol ASI itu. Kemudian kalau saya mau kasih, saya lihat nomor yang paling lama sudah saya pompa. Kemudian direndam di air panas ya, air mendidih, air hangat boleh. Setelah mencair, botolnya hangat, baru diberikan kepada bayi. Ibu bisa tes dulu di sini di kulit ibu susunya hangat atau panas karena rendaman tadi. Jangan dipanaskan, jangan dikasih taruh di panci lalu di kompor untuk dipanaskan, itu tidak boleh, menghilangkan kandungan yang ada pada air susu ibu. Nah, selesai ibu. Saya kira cukup 30 menit sudah saya memberikan informasi tentang ASI eksklusif kepada ibu-ibu yang hebat. Selamat Hari Ibu. Kemarin Hari Ibu, hari yang tepat memberikan informasi ini, tapi mohon maaf kami masih banyak banyak agenda lain, jadi baru hari ini. Mohon maaf Ibu kalau ada yang kurang, silakan hubungi saya. Nomor telepon ada tertera di bawah, atau bisa hubungi teman saya. Sama-sama kualitas dan kompetensinya kami sama-sama bidan. Kemudian sedikit pesan terakhir, ASI eksklusif, ASI saja sampai bayi umur 6 bulan. Nah itu tadi ya, saya kira tadi ibu-ibu kan sudah pada paham ya apa itu ASI eksklusif. ASI saja sampai usia bayi 6 bulan. Jangan ada air putih, jangan ada pisang, jangan ada nasi, jangan ada bubur. Nanti setelah 6 bulan baru diberikan ya. Kemudian anak sehat, cerdas, ceria, sukses anak dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi sebetulnya sejak ibu hamil, nutrisi ibu harus terjaga, stres ibu harus terjaga, istirahat yang cukup harus terjaga, biar anaknya sehat, cerdas, ceria ibunya. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Kalau ada yang kurang paham atau mau diulang, silahkan dituliskan, nanti akan kami jelaskan ulang. Dan kalau mau informasi lebih lanjut tentang ASI eksklusif atau tentang musik persalinan tadi, biar ibu rileks dalam menyusui, dalam menghadapi persalinan, silahkan dihubungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat beraktivitas.